Persilakan Pak Muazim, bersiap Pak Sahidin. Udah bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan segenap anggota Komisi 9 yang saya hormati. Tentu alhamdulillah hari ini lengkap. Kepala Badan Gizi Nasional, Pak Menkes, dengan jajarannya, Menteri BKKBN dan tentu Kepala BPOM dan singkatnya semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengar luar biasa respon dari beberapa kementerian kaitan dengan program prioritas dari Presiden, yaitu yang kita namakan makan bergizi ini. Kalau kita mendengar dari semua tadi yang sudah disampaikan baik oleh Menkes, yang selama ini itu yang memang kita harapkan, termasuk Menteri BKKBN dan BPOM, ini sudah luar biasa. Ya tentu dari sekian yang sudah menerima, kalaupun misalnya ada terjadi, ya kemarin terjadi keracunan dan lain sebagainya, itu adalah memang saya menganggap sesuatu yang wajar. Karena memang banyak, ya tentu memang kita harus perbaiki semuanya. Ada beberapa usulan dari saya. Yang pertama adalah mungkin pelatihan terhadap karyawan yang 47 orang yang di masing-masing SPPG. Karena kami melihat kalau bisa, memang kemarin itu ada harapan supaya kita bisa menyerap tenaga kerja di sekitar SPPG itu sendiri. Ya kalau kita berharap, karena saya lihat juga salah satu SPPG itu yang merekrut anaknya, ponakannya, istrinya, misalnya sepupunya. Jadi yang jadi karyawan di SPPG itu keluarganya dia saja yang 47 orang itu. Nah ada SPPG yang saya lihat cukup bagus, yang miliknya dari koperasi kepolisian kemarin yang saya lihat di Bali misalnya, itu karyawannya dari Jawa itu ada 21 orang. Dia tidak merekrut dari sekitar. Dari hanya beberapa yang direkrut, dan yang direkrut oleh koperasi kepolisian itu yang betul-betul memang sudah luar biasa. Yang bisa masaknya, yang ngatur masaknya berapa jam dan lain sebagainya, itu dia memang profesional. Akhirnya itu bagus. Saya lihat yang kemarin kami Komisi 9 langsung turun ke sana. Nah coba tolong dipikirkan itu juga. Ya memang kita sepakat untuk tenaga kerja yang kita rekrut itu dari sekitar, tetapi yang kalau memang SDM-nya terbatas untuk masak, untuk dia nggak paham apa-apa, itu juga yang perlu kita pikirkan. Yang kedua, ya kita berharap dari 47 orang itu seperti yang disampaikan tadi, ada pelatihan. Karena yang namanya memberikan makanan siap saji ini, lebih dari sekian jam itu sudah ada potensi untuk keracunan. Cara kita memasak, cara kita menutup dan lain sebagainya, ini juga ada potensi-potensi keracunan. Jadi tidak bisa kita hindari. Jadi mungkin ada pelatihan yang kita berikan kepada, selain dari yang 3 orang yang memang sudah dari Badan Gizi Nasional, 47 orang ini untuk diberikan pelatihan. Yang kedua, yaitu seleksi SPPG. Yang berikutnya untuk lebih diperketat kembali. Karena memang kemarin ada kita lihat juga yang salah satu pengusaha punya SPPG sampai 7, 6 gitu, 5 gitu. Ya. Nah, kita harapkan untuk seleksi SPPG ini kita harapkan betul-betul ya dari Badan Gizi Nasional menyeleksi, karena memang saya lihat kan dia mendaftar melalui online. Nah, dia kirim videonya, bagus tempat dan lain sebagainya. Ya, untuk seleksi SPPG itu untuk diperketat. Yang ketiga, mungkin ada usul kami, coba dipikirkan kembali, satu SPPG itu apa tidak terlalu besar dia memberikan makan 3.500 orang. Kalau 3.500 orang itu dia ngasih makan, jadi
dia harus memang masak dari awal, dari jam 2 malam gitu. Nah, apakah saya mungkin mengusulkan kita bedakan SPPG anak SD, SMP, SMA dengan SPPG ibu hamil, balita dan PAUD. Karena memang ibu hamil dan balita ini kan beda makanannya. Tidak sama dengan makanan yang kita berikan kepada anak SMP, SMA. Mungkin kalau ibu hamil kan makanannya kan mungkin lain. Atau anak balita kan makanannya lain. Nah, mungkin ada pemikiran untuk kita bedakan. SPPG ibu hamil dan balita itu punya SPPG itu sendiri. Jangan digabung dengan SPPG anak SD, SMP, SMA yang memang pendistribusiannya juga itu pada saat dia pulang sekolah jam 12. Nah, kalau ibu hamil ini pendistribusiannya kan jam 10 pagi. Supaya dia itu masaknya tadi seperti yang disampaikan oleh Menteri BKKBN tadi. Ya tentu harus masaknya dibedain. Antara ibu hamil mungkin duluan dimasakin karena duluan didistribusikan. SMP, SMA dan SD mungkin masaknya belakangan dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini usul saya. Kalau bisa, ya mungkin kita bedakan SPPG-nya antara ibu hamil, ibu menyusui, dan balita itu SPPG-nya dibedakan. Waktu dan yang terakhir mungkin ya Kementerian Kesehatan yang tadi sudah disampaikan. Ya sudah cukup waktunya. Ya. Kalau memang waktunya sudah habis, saya tidak melanjutkan. Sekali lagi terima kasih atas semua tadi yang sudah disampaikan, luar biasa dari 4 kementerian di RDPU yang kita laksanakan di Komisi 9 ini. Terima kasih yang raker ya, rapat kerja. Jadi terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Muazzim. Dipersilakan selanjutnya Pak Sahidin. Bersiap Pak Edi Wuryanto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan serta anggota Komisi 9 yang kami hormati, Bapak Menteri, Pak Kepala Badan yang kami hormati serta jajaran. Pertama, Pak, kami memberikan apresiasi kepada Bapak, Kepala BGN yang telah mencapai target sampai September ini. Tetapi ya, dalam ya, sudah melihat, mendengar, merasakan ya, begitu banyak ya, persoalan-persoalan kita. Tapi yang pertama yang saya sampai sini, persoalan kita ini Pak dibuat gaduh Pak oleh staf Bapak sendiri. Banyak sekali Pak drama-drama yang kita tengok di medsos ini. Ada yang menangis lah, ada yang menyalahkan politisi lah yang minta tak dapur. Ada yang tadi sebut Pak ini bicara pidana. Ini persoalan kita kan keracunan. Berarti ada masalah di dalam ini. Tadi yang Bapak sampaikan ya, di masalah kita ini, persoalan kita ini ada di SPPG. Mulai dari hulu ke hilirnya. SPPG kita belum pengalaman. Masih baru. Ini persoalan. Ya saya mengatakan ini kalau ini ya membiarkan enggak juga. Tetapi belum pengalaman Pak. Berdasarkan pengalaman kami tengok di lapangan, mereka ini masih kaku. Belum bisa membedakan yang baik yang tidak. Belum bisa membedakan ikan yang segar dan tidak. Ini persoalan. Itu. Tetapi drama kita Pak, kemana Pak? Ada yang nangis. Ada yang politisi lagi yang dibawa. Kalau ada politisi, tunjuk hidungnya. Siapa? Jangan kita bicara di medsos. Pertama ramai Pak. Kasihan Bapak. Dulu satu
wamen Bapak aman-aman saja. Bertambah, kami pun gerah jadinya. Kami Komisi 9 Pak, saya sendiri, Dapil Riau, setiap hari sama Bapak ya, menyampaikan ini, mensosialisasikan bagian ini program Presiden. Bagaimana ini bisa selesai cepat. Bagaimana 2025 ini targetnya tercapai. Karena multi efeknya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Tapi setelah kami jalan ya, di dapil masing-masing, kami tidak nyaman juga Pak. Politisi yang minta lah, yang apa. Memang saya ada menelpon staf Bapak. Tetapi kami hanya menyebatani. Mungkin ke lain nggak tahu saya. Tapi kalau ada, ya, tolong tunjuk. Ini minta-minta ini kerjanya. Ini cari komisi ini. Ini mencari kesempatan ini di program ini. Begitu dong. Tapi kalau buat narasi-narasi, sehingga pengalihan isu-isu ini keluar, nggak mau juga kita. Persoalannya dalam. Di dalam sendiri, saya tahu. Itu. Kalau kita bicara mafia, mungkin enggak. Kita tahu juga. 5.000 lebih Bapak nyampaikan ini. Ya. Ini ada nggak beres ini. Tapi saya nggak tahu juga nih, apa ada beres yang 5.000 itu nggak tahu juga kita. Karena kalau bisa sampaikan nanti yang 5.000 ini siapa orangnya. Sampaikan ini. Biar jelas Pak. Karena yang punya portal Bapak yang megangnya. Bukan kami. Siapa yang terlibat sini? Yang 5.000 itu. Sampaikan di forum ini. Jangan kita membuat narasi di luar itu. Itu nggak baik Pak. Ini. Prinsip kami dukung ini Pak. Karena multi efeknya betul-betul terasa. Bagi anak-anak, tenaga kerja, supplier, semuanya terasa semua nih. Ya, apalagi tempat saya itu terasa betul Pak ini semua Pak. Di Riau itu. Orang mengaminkan semua nih. Bagaimana cepat ini. Prosesnya cepat. Tersana. Nah, tetapi kita juga ya diganggu juga di dalam Bapak. Nah, ini penting nih Bapak evaluasi nih. Ke dalamnya evaluasi Pak. Yang keluar. Kalau keluar nanti tambah ramai lagi Pak. Terima kasih pimpinan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Sahidin. Dipersilakan Pak Edi Wuryanto bersiap Pak Obon Tabroni. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua anggota yang saya hormati, Kepala BGN, Pak Menteri Kesehatan, Menteri BKKBN, BPOM, dan seluruh jajaran yang saya hormati. Pertama, ya Pak Dadang sehat kan? Mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Saya ikut mendoakan seperti Pak Menteri, Bapak tetap sehat. Tapi lembaga ini bukan lembaga tempat untuk berdoa Pak. Ini bukan masjid Pak, bukan gereja. Ini lembaga memang diciptakan untuk bertukar pikiran, bergaduh ria. Kalau di sini nggak gaduh, gaduhnya di luar Pak. Itu yang tidak diinginkan oleh Pak Presiden. Kami pernah rapat soal JKN sampai subuh Pak. Kami dengan Pak Menteri Kesehatan pernah rapat COVID sampai dini hari Pak. Tapi kami belum pernah rapat dengan BGN lebih dari 4 jam. Semakin gaduh semakin rapi Pak. Di sini loh ya Pak. Jadi kalau ada perbedaan pemikiran, jangan dianggap ini sebagai suatu yang melawan. Suatu yang menentang. Ini paradigma berpikir kepala badan diubah ini caranya. Semakin kita banyak perbedaan, semakin kaya Bapak mengambil keputusan dan semakin menyelamatkan banyak orang. Ini soal kesehatan. Ini saya nomor 1 dulu agar kita sama. Begitu Bu Wakil Kepala Badan. Jadi harus paham semua ini karena ini tugas kami memang menggonggong. Parlemen itu kan bicara Pak. Kalau kami nggak bicara nanti dianggap publik kerja apa. Sama juga kami ditanya oleh media. Ini keracunan segitu banyak, apa yang dilakukan oleh Komisi 9? Jawab kami apa coba? Akhirnya gaji kami dipotong Pak. Itu loh Pak.
Nah, pertanyaan saya yang pertama, kapan perpresnya turun, Pak? Anda bisa bayangkan 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Anda nggak punya perpres, bagaimana Anda mau melibatkan kementerian lintas sektoral dan pemerintah daerah? Ini mau sampai kapan ini turunnya ini? Ya pasti gaduh, Pak. Yang buat gaduh Anda sendiri. Kami sudah mengingatkan beberapa kali, kapan perpresnya turun. Tolonglah ini. Yang pertama. Yang kedua, Bapak melanggar banyak, Pak. PP 86 2019 sudah kita ingatkan. Tadi Badan POM mengingatkan kembali. Lalu Permenkes 14 2021. Lalu PMK nomor 2 tahun 2023. Yang semuanya ini menuntut sebelum SPPG itu diberikan izin harus memenuhi standar kesehatan dan keselamatan pangan. Ini mohon Pak diperhatikan betul, Pak. Jadi standar kesehatan dan keselamatan pangan itu syarat mutlak tidak bisa ditawar karena semakin standar ini enggak dipenuhi berkorelasi positif dengan keracunan. Itu loh Pak intinya. Oleh karena itu tidak bisa keracunan itu dibandingkan dengan statistik, Pak. Tidak bisa. Bapak jangan ngasih informasi pada Presiden soal statistik. Ini sumbernya dari mana nih Pak? Presiden ngomong hanya 1%. Itu mencederai perasaan rakyat. Ini tidak boleh Pak. Keselamatan rakyat itu zero Pak. Seperti kepala BPOM tadi. Sama juga dengan FAO. Jadi kalau bukan pangan jika tidak aman. Bukan pangan kalau tidak aman. Dan saya meyakini fenomena keracunan ini seperti fenomena gunung es. Banyak yang dilaporkan. Dilaporkan kalau sudah sampai rumah sakit atau puskesmas. Jadi Pak, soal ini Pak harus dibangun komunikasi yang empati, yang baik dengan masyarakat. BGN belajar dari situ. Ini saran moral aja Pak ini Pak. Tugas kami ini hanya mengingatkan Pak. Sehingga kalau bicara standar kesehatan keselamatan pangan, satu, sertifikasi layak higienis sanitasi. Yang ngomong siapa? KSP sendiri loh Pak, bukan kami di Komisi 9. Baru 36 dari 8.000 yang punya SLHS. Kami ini nggak ngomong loh, jangan dituduh. Dari istana sendiri itu yang mengatakan. Anda bisa bayangkan kalau SLHS nggak dipenuhi, lalu SPPG mengolah makanan tanpa standar, hasilnya apa? Itu kan logic thinking kita ini kan sudah bisa jalan toh Pak. Ini semua orang pinter nih semuanya. Yang kedua, penjamah makanan sertifikasinya bagaimana? Dulu kan kita pernah tanya itu, syarat untuk menjadi karyawan 47 orang itu syaratnya apa? Yang penting sehat. Tapi lupa bahwa orang yang ada di situ itu semuanya memiliki kesempatan untuk kontaminasi makanan. Tambah lagi HACCP, tambah lagi CPPOB. Kalau ini semua dipenuhi Pak, saya yakin kok bahwa SPPG bagian dari bisnis seperti catering. Dengan catering kita bisa galak, dengan SPPG sendiri kok kita lemah sekali. Mohon Pak, ini betul-betul quality ini diperbaiki. Saya agak bingung ketika pendampingan koki terlatih. Terus ngambil kokinya dari mana? Siapa koki itu? Apakah mau ngambil chef dari
Singapura misalnya, atau yang kelas hotel berbintang misalnya. Dari mana ini chefnya ini? Nanti bagaimana identifikasi chefnya ini? Apakah tidak sebaiknya dorong aja BPOM ini, dorong aja Kementerian Kesehatan, dorong aja Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dorong aja puskesmas, masuk ke semua dapur, diberi kesempatan mereka masuk. Banyak kok di lapangan begitu orang masuk dihentikan kok, nggak tahu siapa yang menghentikan itu. Seolah-olah ini untouchable. Ini perilaku siapa ini? Ini nggak bisa ditangani satu sektoral, Pak. Ini mau diubah pikiran teman-teman bikian ini. Kemarin ada laporan wartawan mau masuk nggak boleh juga sampai dimarahi sampai mau berkelahi. Jangan begitulah, Pak. Lalu bagaimana lagi melibatkan masyarakat? Komite sekolah, dinas pendidikan, guru yang nggak pernah dilibatkan. Teman-teman dinas kesehatan kalau mau masuk ke dapur mendampingi, duitnya dari mana? Anggarannya dari mana? Kalau bupati mau menganggarkan, regulasinya apa? Ini nggak mudah loh, Pak. Pak Menkes bisa aja, apakah Pak Menkes bisa memerintah dinas kesehatan juga untuk turun ke bawah? Karena ini yang memiliki adalah pemerintah daerah. Maka PP 86 2009 kan sebetulnya sudah mengamanatkan keamanan pangan itu wewenang Menteri Kesehatan, wewenang BPOM, wewenang pemerintah daerah. 3 hal itu dilibatkan. Tapi kalau nggak ada perpresnya ya susah juga ini. Jadi perpres sangat penting itu. Nah, kemudian saya berharap mekanisme silang penjaminan mutu internal dan eksternal, internal oleh bikin sendiri dikuati. Penjaminan mutu eksternal oleh Dinas Kesehatan, oleh BPOM, pemerintah daerah dikuati, Pak. Terus dengan demikian, maka terakhir sudah habis ya, pas ini, 000 pas. Maka saya berharap Perpres dikeluarkan segera, lalu penjaminan mutu internal eksternal dilakukan. Jangan berharap bahwa pola seperti ini dipertahankan. Kalau pola ini dipertahankan, berani taruhan sama saya, semakin banyak jumlah dapur yang berdiri, semakin banyak jumlah keracunan. Dan itu bahaya. Dan itu wajah Pak Presiden, karena ini program champion Presiden. Kami semuanya mendukung, sayang sama MBG ini. Dan bagi kami, ini program kerakyatan yang betul-betul harapan Pak Menteri Kesehatan bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi malnutrisi dan stunting. Jadi Pak Menteri PMT-nya sudah sering kan, udahlah Menkes nggak usah ngasih PMT, BKKBN nggak usah ngasih PMT, masukkan melalui dapur, kalau dapurnya bagus. Tapi kalau dapurnya nggak bagus ya mikir-mikir itu Menkes sama BKKBN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Edi.